Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Penyebaran virus corona semakin menjadi-jadi. Jakarta bukan satu-satunya yang dirundung pandemi. Zona merah mulai bermunculan di mana-mana seiring laju perpindahan warga dari ibu kota. Hampir seluruh provinsi sudah dijamah corona. Langkah komprehensif mesti diambil sekarang juga. Tak ada waktu berlama-lama mengambil kebijakan karena virus menjalar tanpa banyak pertimbangan. Mengapa koordinasi terasa belum begitu padu? Hambatan mana yang mestinya dicabut lebih dahulu? Inilah Mata Najwa. Saatnya karantina. Hari ini kita akan melaksanakan isolasi wilayah. Jika panjenengan sayang sama keluarga di kampung, urungkan niat untuk pulang kampung. Jangan pulang kampung, jangan meninggalkan Jakarta demi kebaikan seluruh masyarakat. Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembatasan sosial berskala besar, karantina wilayah, lockdown hingga darurat sipil, semuanya adalah menjadi perbincangan hari-hari ini di tengah semakin meluasnya virus corona. COVID-19 yang menjakiti negeri ini dan diprediksi masih belum mencapai puncaknya. Terbaru, pemerintah keluarkan jurus kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ampuhkah cara ini untuk meredam penyebaran virus corona? Saya akan menyapa terlebih dahulu Fajrul Rahman, juru bicara Presiden, dan Agus Pambagio, pakar kebijakan publik. Selamat malam. Selamat malam. Bang Fajrul, selamat malam Mas Agus. Selamat malam Najwa. Selamat malam. Saya kembali akan menyapa karena tampaknya belum tersambung. Kedua narasumber saya berada di luar studio. Saya ingin menyapa selamat malam Bang Fajrul, selamat malam Mas Agus. Selamat malam Najwa, selamat malam Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam Nana. Terima kasih. Selamat malam juga pemirsa. Terima kasih Mas Agus. Sebelum saya berbincang dengan Anda berdua, saya ingin berbincang dulu ke daerah. Ada 3 kepala daerah, masing-masing wali kota Tegal, kemudian juga ada Bupati Wonogiri dan Bupati Gunung Kidul. Saya akan tanyakan bagaimana daerah mengambil langkah-langkah terkait dengan pandemi corona ini. Saya ingin menyapa Pak Dedi Yon Supriyono, wali kota Tegal. Selamat malam Pak Dedi. Sudah tersambung, saya Najwa Shihab di studio Trans 7. Pak Dedi, selamat malam. Baik, saya akan menyapa dulu kalau begitu karena suaranya belum keluar Pak Dedi. Saya ingin menyapa dulu Bupati Gunung Kidul, Ibu Badinga. Selamat malam Ibu. Belum keluar juga suaranya, tampaknya memang ada kendala teknis. Bagaimana dengan Bupati Wonogiri, Pak Joko Sutopo? Selamat malam, bisa dengar saya Pak Joko? Selamat malam Mbak Nana, jelas suara. Baik, Pak Dedi apakah bisa menyapa balik saya Pak? Saya sudah menyapa Pak Dedi. Selamat malam Pak Dedi. Baik, belum juga terdengar suaranya. Bagaimana dengan Bupati Gunung Kidul, Ibu Badinga? Selamat malam Ibu. Selamat malam. Baik, kalau begitu sambil menunggu Pak Dedi tersambung, saya ingin ke Pak Joko dulu. Pak Joko, sudah berapa banyak pemudik yang pulang ke Wonogiri Pak Joko? Yes. Sampai tanggal 31 Maret, pemudik yang masuk ke Wonogiri tercatat angka 29.054 orang. 29.000, dan ini membuat deg-degan, membuat was-was, membuat siaga Wonogiri Pak? Yang pasti kami begitu ada penetapan darurat nasional, kami sudah melakukan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang akan terjadi di Wonogiri. Apa saja tuh Pak yang dilakukan? Apakah memang di stop pemudik itu atau sama sekali tidak bisa di stop mereka untuk masuk Wonogiri?
Kalau kami punya pemikiran kalau di stop tidak akan mungkin. Mereka adalah warga kami. Apapun kondisinya, maka pemerintah harus hadir mencarikan solusi. Maka tidak akan mungkin mudik itu kami stop atau kami larang, karena itu bagian dari budaya Kabupaten Wonogiri. Jadi dibiarkan masuk atau ada screening tertentu atau ada upaya minimal untuk memastikan yang masuk tidak membawa virus, Pak Bupati? Maka kalau kami tidak bisa mencetop, tentu kami berupaya untuk melakukan langkah-langkah konkret. Satu upaya yang kami lakukan, kita melakukan screening awal sebagai deteksi dini kepada warga masyarakat yang masuk ke Wonogiri. Dengan deteksi dini, maka kita bisa memetakan berapa potensi yang harus kami waspadai. Dan jadi pada prinsipnya, bagaimana Pak, silakan. Bentuk kesiapsiagaan kami adalah merespon seluruh warga masyarakat yang masuk ke Wonogiri yang datang dari perantauan, karena kami sudah menyiapkan seluruh infrastruktur yang kami miliki. Apa itu Pak misalnya? Bagaimana kemudian di screening puluhan ribu itu Pak? Jadi metodenya, bis yang masuk kita tampung di terminal, seluruh penumpang kita minta untuk turun, kita jaga jaraknya, nanti di situ dilakukan screening pakai thermoscanner. Ada petugas kesehatan yang sudah kami tempatkan. Saat kami nanti menemukan ada indikasi penumpang yang dalam kondisi suhunya mendekati 38 derajat, maka kami minta untuk dilakukan pendataan. Terus nanti langsung ditindaklanjuti dengan para medis yang sudah kami tugaskan atau sudah kami siapkan di terminal. Oke, dan screening sejauh ini dengan melakukan langkah-langkah tadi, apakah memang sudah ada yang kemudian dipisahkan, dikarantina atau diisolasi mandiri dari 29.000 itu? Jadi tahapan setelah kita menemukan ada 58 penumpang yang kami anggap mempunyai gejala klinis awal, maka kita lakukan pendataan, kita lakukan langkah-langkah sesuai dengan protokol deteksi COVID. Tentunya kita langsung masukkan pada status orang dalam pemantauan. Jadi dari 29.100 yang bisa dideteksi atau jumlah itu sebetulnya Anda perkirakan masih jauh lebih besar dibandingkan yang berhasil dideteksi, Pak Bupati? Kalau kami bicara data, di situ yang menentukan tugas para medis yang kami tugaskan di terminal, artinya akurasinya bisa kami pertanggungjawabkan bahwa dari hasil screening awal ada 58 orang yang kita anggap suhunya mendekati 38, ada batuk, ada pilek, maka kita masukkan pada ODP. Oke, saya ingin menyapa Pak Wali Kota Tegal, Pak Dedi Yon Supriyono. Apakah bisa mendengar saya, Pak Dedi? Selamat malam, Mbak Najwa. Salam sehat untuk kita semua. Selamat malam, Pak Dedi. Terima kasih sudah bergabung. Pak Dedi, yang jelas kota Anda menjadi perhatian karena Anda berani mengambil kebijakan menerapkan isolasi wilayah di Tegal, Pak. Ada omongan Anda yang viral, saya lebih baik dibenci warga daripada maut menjemput mereka. Jadi apa latar belakang kebijakan Anda ini, Pak Bupati, Pak Wali Kota? Baik, ini tentunya bahwa Kota Tegal ini sebagai central city ya, bahwa Kota Tegal ini kan daerah sebagai central city yang banyak masyarakat dari daerah lain untuk datang. Selain itu, bahwa masyarakat Kota Tegal ini banyak yang merantau di Jakarta. Ini sudah mulai, mereka sudah mulai pulang untuk mudik, makanya saya antisipasi dari awal. Ini lebih baik siap payung sebelum hujan. Jadi ini adalah langkah-langkah kebijakan pemerintah kota, tentunya untuk proteksi warganya, agar tentunya jangan sampai nanti masyarakat Kota Tegal banyak yang positif COVID-19. Jadi persisnya Anda membatasi siapapun yang hendak masuk ke Kota Tegal, begitu Pak? Baik, ini memang kita semuanya menutup akses, akan tetapi ini ada satu titik ya, satu titik di mana satu titik ini di Jalan Proklamasi, ini di depan kantor Dinas Kesehatan. Di situ kita melengkapi petugas ya, petugas medis, gugus tugas untuk berjaga di situ. Karena kalau nanti banyak pintu yang terbuka, ini kan sangat susah untuk dikendalikan. Makanya kita mengisolasi wilayah kita semuanya, tentunya akan tetapi kita tidak menutup ya, menutup atau menyentuh akses
jalur nasional maupun provinsi. Kita hanya di dalam kota saja. Oke, ini jadi kita yang memang semuanya yang merupakan hadir, kewenangan, yang memang datang, merupakan kewenangan kota itu Anda tutup semua ya Pak? Yang di bawah kewenangan Anda, akses-aksesnya Anda tutup semua? Betul Mbak Najwa. Ini tentunya kita masih ada satu pintu masuk yang di mana logistik ini BBM dan juga untuk tim medis maupun alat-alat kesehatan ini bisa masuk. Selain itu, walaupun kita menghimbau kepada masyarakat yang merantau di Jakarta, tentunya jangan sampai pulang ya di tahun ini atau di Lebaran ini. Akan tetapi apabila masyarakat ini tentunya bandel atau mungkin ada urusan yang khusus ya atau yang krusial untuk hadir, kita pun tolerin, asalkan satu, mereka harus ini dulu harus diperiksa terlebih dahulu, cek untuk kesehatannya, suhu badannya, ini apabila nanti sehat baru boleh masuk. Akan tetapi sebaliknya, kalau nanti masyarakat yang datang dari Jakarta ini ternyata tidak sehat, kita sudah mempersiapkan ambulan, ini juga harus kita karantina terlebih dahulu. Oke, dan sejauh ini efektivitasnya seperti apa Pak Wali Kota? Apakah memang aktivitas publik otomatis berkurang, tempat-tempat menjadi lebih sepi, bagaimana? Ini kita sengaja mengisolasi wilayah kita, ini tentunya yang pertama adalah proteksi ya, yang kedua ini membatasi ruang gerak masyarakat. Karena dengan himbauan saja, kalau kita lihat sendiri, ini di lapangan itu atau di masyarakat masih banyak orang yang berkumpul. Makanya kita menekan ruang gerak masyarakat. Yang kedua, ini dengan sengaja saya mematikan lampu. Sehingga di ruang publik atau di tempat keramaian ini sudah tidak lagi banyak orang yang berkumpul di situ. Anda mematikan lampu dari jam berapa Pak? Ini kita mematikan lampu ini dari jam 6 sore ya sampai jam 5 pagi. Akan tetapi nanti di bulan ini kita mematikan lampu itu jam 6 sampai jam 12. Nanti ketika 3 bulan terakhir kita nanti mematikan lampu itu cuma jam 6 malam sampai jam 9. Setelah 4 bulannya kita nyalakan semua. Oke, jadi secara bertahap. Tapi yang jelas sekarang itu jadi istilah yang Anda gunakan isolasi wilayah ya Pak di Kota Tegal itu. Membatasi siapapun yang hendak masuk ke Kota Tegal. Hanya ada satu akses jalan yang Anda buka dan kemudian juga Anda mematikan lampu di Kota Tegal. Baik, saya ingin ke Gunung Kidul. Ada Bupati Gunung Kidul. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ibu boleh? Selamat malam, Bu Najwa. Yes, terima kasih sudah bergabung dengan Mata Najwa, Ibu. Seberapa khawatir Anda akan arus mudik yang masuk ke wilayah Anda, Ibu? Sebetulnya kami merasa khawatir dan memang kurang tepat. Karena pada saat ini arus mudik yang masuk ke Kabupaten Gunung Kidul ada 5.912. Dan sebetulnya ini dilema bagi kita. Kalau masyarakat itu sangat khawatir sekali karena ini berpotensi membawa penyakit nanti bisa menular kepada keluarga. Namun kita pemerintah daerah itu ya karena itu warga kita yang merantau yang paling banyak itu ada di Jakarta. Itu merupakan satu dilema bagi kita karena para pekerja, terutama para pekerja, itu pemudik yang datang di Kabupaten Gunung Kidul itu merupakan pahlawan pembangunan di Kabupaten Gunung Kidul. Dan memang itu aslinya dari Kabupaten Gunung. Bisa kita tolak pada saat ini itu tidak mungkin. Kan kebanyakan ini para pemudik itu di Jakarta bergerak di sektor non informal, sehingga kebanyakan mungkin tidak bisa untuk hidup di kota sebesar di Jakarta. Sehingga ini para pemudik memutuskan untuk kalau di Kabupaten Gunung Kidul masih dimungkinkan bisa hidup. Kearifan lokal masyarakat kabupaten saat ini itu terutama itu masalah makanan dan lain-lain itu masih tersedia.
Memperbaiki kualitas suara sehingga bisa lebih jelas kami mendengarkannya. Kita akan break, setelah ini kami masih akan kembali, tetap di Mata Najwa.